Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus ope dengar si begikan kata dibata si jadi khotbahta si jadi renungunta ibas minggu passion si petulukan eda. Mari raduras kita lebih ertoto si pindo gegeh man Tuhanta ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan ibas kegeluhan si berekenduman kami. Igejapkan kami tuhu Bapa wari lepas wari lah pernah sekali peita dingkendu kami. Tapi tetap kal kami ikawalindu Bapa arkiteken perkuah atendu siseh kal belinna nanangi kami. Aminah melala situasi sila bagi ukur kami. I sekelewat kami Bapa, tapi tetap iberikendu semangat ras riah ukur man kami kerina anak-anak du. Jana iberikendu lalap dorongan man kami Tuhan i persinggetidu kami Bapa. Maka ibas wari si pepitu kene, ibas wari minggu si badia reh kami nembah mungkuk man bandu. Muji gelarndu terlebih pe megikan katandu. Maka ibas rangkaian ibadah kami bas minggu reminis kere indah Tuhan. Engkau kasih paksana ate kami megikan katandu. Relajar kami uga kegeluhan anak-anak du Paulus Abraham ibas waktu singgo lewat nai. Tapi semangat na ras keleng atendu teridah tuhu. Maka ibas minggu indah ate kami belajar mulihi karena kegeluhan anak du Abraham bagai Paulus sinuras kenca. Tapi ngejap kami Tuhan maka lah boleh gegeh kai ibas kami. Lah boleh kini buluhan kami, lah boleh pengangkan kami. Adilakin kam singajari kami Tuhan. Maka mindukal kami man bandu gelah mekuah atedu kami Tuhan. Ipu susurdu kesahndu si badia, si ngerajai pusuh perhatian kami. Gelah halu wagai kesahndu si badia, baci ngajari kami Tuhan. Gelah tangkas kerina katandu, tangkas kerina pedahdu, tangkas kerina surat-surandu. Nandangi kami, nandangi kegeluhan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Anak du si ipilihin du lakunakan katandu ibas mingguin dapat Tuhan. Igejap nakal salah dosana, igejap nakal kekuranganna, igejap nakal kinilah tunggunganna lakunakan katandu. Tapi tu ia Bapa adikam si milih sah, adikam si nuruh sah, maka kam pasti ngajari anak du ibas ia nakkan katandu. Ngerana lagi kam Tuhan kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Reh kami ngadap ras ngatakan bujur man badu. Amin. Si jadi bahan khotbahta ibas minggu enda senina rasturang dibuat ibas kitab Roma 4 ayat 10 25. Roma 4 ayat 10 25. Iogekan kami kata Tuhan bagenda membantah kerina secara tunggal. Aminlah gia lalit harapan, tapi Abraham tetap erkinitekan dengan erpengarapan, maka ia jadi bapa melala bangsa. Bagi liter surat ibas pustaka sibadia, bagi buena bintang-bintang ilangit bagaimana pagi buena kesusurendu. Pak sasidai umur Abraham enggodandangi 100 tahun. Tapi kini terkena labokote. Aminna gia ietehna. Maka kulana enggo kerah. Janah dekarana sarah. La banci mupus. Laya sangsi. Janah kini terkena nandangi padan si bereken di bata la surut. Kini terkena erwanca ia regegehna. Maka ia tetap muji di bata. Te ia maka ngasup ngedibata nehken kai si enggau ipadan kena. Janah erkiteken ia te
Kini terkena perkirakan di bata jadi dalan guna ngerembakkan Abraham kempak dirina. Kata-kata perkirakan itulis labo man Abraham saja. Tapi peman bantah kita pe irembakkan meres di bata. Adi kita teman di bata si enggom pekeke Yesus Tuhan ta ibas si batenari. Indes kena Yesus kubas kematen erkiteken kesalahan tak. Jenari ipegeluhna mulihi gelah kita iperembak ras ia. Sampai di sini pembacaan kita. Salam. Menjuah-juah manbanta kerina. Selamat hari Minggu untuk seluruh saudara-saudara kami yang kekasih, yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat manapun kamu saat ini bisa mengikuti ibadah kita ini, yang ada di Bintang Meriah, berjuah-juah manbandu sedaya-sedurang kami, si tetap setia mengikuti ibadah teda sepak seeda, bagai pe Kabanjahe, Medan, Batam, Pontianak, ijabah pe ringan kerinana, katakan kami selamat hari Minggu manbanta kerina. Siapakah di antara kita yang punya pengalaman lama menjomblo? Atau siapakah pasangan suami istri yang punya pengalaman lama baru dapat anak dan keturunan? Kami pun cukup lama juga. Kalau ada seperti itu, pasti dia bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Abraham. Bagaimana Abraham menjadi orang yang istilahnya itu mendapat approval of God. Approval terhadap Tuhan Allah. Itulah inti renungan dari khotbah kita pada Minggu Reminis Care ini, atau passion yang ketiga ini. Mari kita lihat lebih lanjut saudara-saudara yang kekasih. Rasul Paulus mengambil contoh Abraham untuk menjelaskan tentang pengharapan dan iman kepada jemaat di Roma. Pada ayat 18 Paulus menekankan bahwa dalam situasi tanpa harapan, Abraham tetap punya harapan. Abraham tetap percaya dan berpengharapan bahwa dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Seperti tersurat di dalam Alkitab, tadi sudah kita bacakan. Dan seperti banyaknya bintang di langit, begitulah nanti banyaknya keturunan Abraham. Inilah antara lain penjelasan Paulus kepada jemaat di Roma yang pada saat itu sangat ditindas oleh sistem pemerintahan yang ada, sehingga mereka harus bersembunyi-sembunyi di dalam melakukan ibadah. Ada istilah gatakombe. Ada situasi yang sangat kontras dan bertolak belakang keadaan real Abraham dengan keyakinannya dan harapannya. Usianya sudah hampir 100 tahun. Sudah terlalu tua untuk seorang laki-laki mempunyai keturunan. Dan istrinya Sarah pun sudah tidak mungkin lagi bersalin. Sudah tidak mungkin lagi bersalin. Jadi sangat kontras. Di satu sisi Abraham sudah tua, sudah kerah tadi dalam bahasa Karonya. Dan Sarah itu sudah tidak mungkin lagi berketurunan. Tapi pada saat itu janji Tuhan kepada dia, nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di langit itu. Kontras sekali. Namun itulah Abraham. Abraham tetap konsisten dengan keyakinannya akan Allah yang berjanji kepadanya. Tidak surut semangatnya. Bahkan semakin bertambah antusiasmenya untuk hidup. Bertambah semangatnya, bertambah tenaganya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sebuah istilah bahasa Karo yang sangat-sangat kuat. Te ia maka ngasuk ngedibata nehken kai si enggo ipadan kena. Dia percaya
Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah itu sanggup memenuhi janjinya bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit, sekalipun pada saat itu dia sudah hampir 100 tahun. Sudah hampir 100 tahun. Keyakinan atau kepercayaan Abraham ini diperhitungkan Tuhan, diperkirakan Tuhan. Nanti kita coba akan mendalami apa yang dimaksud dengan diperhitungkan Tuhan. Inilah sebagai dasar Abraham untuk merapat, untuk mendekat kepada Tuhan Allah. Namun bukan hanya untuk Abraham, ini di sini Paulus menekankan, ketika Tuhan Allah karena imannya memperkirakan Abraham, maka sebenarnya itu bukan hanya untuk Abraham, kata Paulus, tapi itu juga untuk jemaat di Roma, untuk jemaat di seluruh dunia, untuk Dio, untuk Michael, untuk Ogi, untuk kita semua yang hadir di gereja ini, maupun untuk semua manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, itu benar sekali. Allah menyempurnakan rencananya sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk semakin dekat pada manusia yang beriman di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus. Inilah informasi faktual, inilah fakta-fakta di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 25 tadi. Tetapi firman Tuhan harus kita renungkan, saudara-saudara yang kekasih. Harus kita internalisasikan di dalam diri kita, sehingga firman Tuhan itu tidak hanya tertulis seperti itu, tapi kita harus menariknya ke dalam diri kita, menariknya ke dalam jemaat kita, menariknya ke dalam gereja kita, sehingga apa maksudnya? Kata-katanya seperti itu, tapi di balik kata-kata itu ada maksud, ada pengertian, ada makna, ada kerihma. Jadi apa kerihmanya? Roma 4 tadi. Yang pertama begini. Iman Abraham kepada Allah adalah sebuah pembuktian bahwa logika duniawi tidak berarti apa-apa. Logika duniawi tidak berarti apa-apa. Artinya, jika kenyataan itu merupakan sebuah urutan-urutan logis atau ada faktor-faktor yang sejalan dan mendukung terhadapnya kelanjutannya, maka Abraham itu membuktikan bahwa kasih Allah di atas logika. Kasih Allah di atas pengalaman-pengalaman empirik. Kasih Allah di atas dari semua yang terjadi saat ini. Contoh, kalau kita ambil bibit jeruk yang paling bagus, kita tanam di tanah yang paling subur, lalu kita berikan pupuknya, maka logikanya akan bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik jeruk itu. Logika yang lain, jika kita ambil sembarangan bibit jeruk, lalu asal kita tanam di tanah, enggak pernah dipupuk, enggak pernah disemprot, enggak pernah dipompa, maka dia tidak akan berbuah. Tapi Abraham percaya, sekalipun demikian, kalau Allah berkehendak, itu bisa berbuah banyak. Itu bisa berbuah banyak. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa ketika Abraham menyadari dirinya sudah tua dan lemah, istrinya pun sudah sangat-sangat tua dan sudah berhenti tanda petik melahirkan, maka logikanya Abraham tidak bisa lagi membuahi Sarah sehingga lahirlah anaknya. Tidak bisa lagi. Tetapi ada satu hal yang dimiliki oleh Abraham. Dia percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya yang sudah dia sampaikan kepada dirinya saat dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim. Abraham tetap percaya kepada Tuhan bahwa dirinya akan menjadi bapa dan mempunyai keturunan seperti bintang di langit. Jadi, iman Abraham adalah sebuah ketetapan hati yang tidak bisa goyah. Sekalipun logika dan fakta duniawi
tidak mendukungnya. Sekalipun logika dan fakta duniawi tidak mendukungnya, tapi dia percaya Allah sanggup mewujudkan janjinya kepada manusia. Jadi kalau begitu, kita harus bertanya lebih lanjut, harus bertanya lebih dalam. Apa itu iman? Apa sebenarnya iman itu? Apa sebenarnya iman itu? Kalau kita lihat dari hidup Abraham tadi, bisa kita definisikan salah satu seperti ini. Iman adalah kemampuan untuk mempertahankan fokus kepada Tuhan, sehingga melahirkan sebuah pemikiran, perbuatan, kesenangan, optimisme terhadap perwujudan janji Allah di dalam kehidupan seseorang. Sekalipun logika, sekalipun fakta, sekalipun kenyataan, sekalipun situasi tidak sesuai, tetapi Allah sanggup untuk mewujudkan janjinya, ya, untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang sudah dia pilih. Dan Abraham tadi dikatakan, sekalipun seperti itu, sekalipun sudah 20-an tahun hampir, bahwa janji Tuhan itu belum ada tanda-tanda apapun, tapi semangatnya tidak pernah kendor. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bernyanyi untuk menyembah Tuhan, dia tetap menanti-nanti dengan optimisme yang full bahwa Tuhan akan mewujudkan janjinya. Abraham selalu fokus kepada Allah. Maka usianya yang sudah tua dan istrinya yang mandul tidak masuk di dalam pikirannya, tidak membuat dia ragu. Tidak membuat dia ragu. Jadi Abraham itu selalu fokus kepada Allah. Dia tua, istrinya mandul dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dia fokus kepada Allah. Kita bisa belajar dari Petrus. Petrus satu saat didatangi oleh Yesus yang berjalan di atas air. Awalnya semua murid-murid itu merasa ketakutan, hantu katanya, hantu. Tapi Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Lalu mereka memperjelas, benar Yesus. Tiba-tiba Petrus berkata, Tuhan, kalau itu memang engkau, aku juga ingin berjalan di atas air. Yesus berkata, mari nakku, mari Petrus. Berjalanlah Petrus, bisa dia berjalan. Tapi tiba-tiba dia dengar suara gelombang dan sebelah kiri, samping. Lalu dia menoleh ke situ dan pada saat itu dia tenggelam. Pada saat itu dia tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolong aku. Apa jawaban Yesus? Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan selalu muncul saat fokus kita beralih dari Tuhan. Kebimbangan selalu muncul saat situasi dunia itu menjadi lebih banyak mengisi pikiran kita. Bukan lagi janji Allah, bukan lagi janji Tuhan. Akhirnya kita mencari-cari pembenaran terhadap keraguan kita. Akhirnya apapun kita salahkan. Tapi sebenarnya kita yang kurang fokus kepada Tuhan. Kita yang tidak lagi memandang Tuhan dengan full. Bahwa Dia yang berjanji, Dia yang menolong, Dia yang menyelamatkan kita. Abraham tidak pernah sekalipun memalingkan pandangannya atau kehilangan fokus dan kepercayaan kepada Allah. Dia tidak pernah sekalipun. Dia makin tua, Sarah makin tua. Janji Allah bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit. Tidak pernah dia ragukan. Tidak pernah dia ragukan. Jadi, siapa di antara kita yang masih melandaskan imannya berdasarkan fakta-fakta kehidupan, itu kita perlu introspeksi diri. Karena fakta-fakta kehidupan kita itu bukanlah yang memperkuat iman kita, tetapi bisa melemahkan iman kita. Yang memperkuat iman kita adalah kemampuan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan tanpa
tanpa harus melihat ke sekeliling kita, apapun yang terjadi di situ. Fokus kepada Tuhan dalam situasi COVID ini, maka COVID tidak akan punya kekuatan apa-apa. Ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, bagaimana fokus kepada Tuhan dalam situasi COVID? Apakah kita lalai terhadap apa? Oh, jangan begitu. Kita kan di ayat yang lain itu dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang bukan atas kehendak Tuhan. Jadi pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh pemerintah, anggaplah itu sesuatu yang harus kita patuhi. Seluruh prokes misalnya ya, protokol kesehatan, kita ikuti. Itu kita ikuti. Jangan kita sok-sokan menentang bahwa aku terlalu begini. Tidak. Itu yang kedua, saudara-saudara yang kekasih. Yang ketiga, kemampuan Abraham mempertahankan imannya. Ini mungkin manusia yang paling kokoh di sini, salah satunya adalah Abraham. Demikian juga nanti kita lihat Daniel, sekalipun ada singa, ada api, fokus dia tetap pada Tuhan, dan singa itu pun melemuk di hadapan Daniel. Ya. Nah, kita lihat, kita evaluasi, kita internalisasi. Yang kedua ini apa yang dilakukan, yang ketiga sekarang ya, yang dilakukan oleh Abraham. Kemampuan Abraham mempertahankan imannya yang demikian kokoh, yang tidak sedikit pun goyah akan fakta-fakta logis kehidupannya, akhirnya ini yang diperkirakan atau diperhitungkan Tuhan sebagai jalan untuk mendekatkan Abraham kepada Tuhan. Diperkirakan, diperhitungkan. Ini menarik kata-kata ini. Kenapa bahasa Karo menerjemahkannya sebagai diperkirakan? Apa maksudnya? Ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Untuk anak-anakku yang milenial, it was credited to him as a righteousness. Ini dalam terjemahan NIV ya, NIV newly version ya. It was credited. It was credited to him, dikreditkan, diberikan. It was credited to him as righteousness, kebenaran. Ya, kalau dalam King James version, and therefore it was imputed, input. Therefore it was imputed to him for righteousness, ya, righteousness. Jadi imputed, jadi ditambahkan kepada dia sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah fokus kepada Tuhan. Ya. Ini dalam terjemahan Inggris yang lain, counted to him, counted as righteousness. Counted itu count, dihitung, ya, diperhitungkan kepada dia sebagai kebenaran. Jadi artinya apa? Tuhan itu memperhitungkan Abraham. Tuhan itu memperhitungkan Abraham, dan Abraham itu apa? Benar. Abraham itu benar. Tertarik saya juga melihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani, maka muncullah kata diskaunesnai. Oh, mesra aku akan melaskan capek. Ya, diskaunesnai ini adalah bahasa Greek, itu yang tadi saya sudah baca di bagian awal. Approval of God. Di-approve. Ya, permintaan kita di-approve, disetujui. Ya, disetujui. Jadi approval of God, dibenarkan oleh Tuhan. Jadi the approval of God, ini bahasa aslinya. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa semua perbuatan Abraham itu yang di atas logikanya itu ternyata benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Abraham itu menjadi
ditarik Tuhan, lebih mendekat kepada Dia, sehingga buktinya jadilah dia bapa segala bangsa, bapa segala iman orang percaya sampai saat ini. Abraham adalah permulaan sebelum semuanya juga dibenarkan oleh Tuhan untuk merapat kepada Dia. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa orang pertama yang dibenarkan oleh Tuhan? Itu adalah Abraham. Ya, Abraham adalah orang pertama yang dibenarkan oleh Tuhan. Mengapa Abraham dibenarkan oleh Tuhan? Karena Abraham itu mempunyai karakter kebiasaan iman yang diperkirakan oleh Tuhan. Bukan Nuh, ya. Nuh tidak disebut sebagai bapa segala bangsa. Nuh itu tidak tahu juga kita kebangsaannya apa, suku bangsa apa dia, itu enggak dijelaskan. Adilah jelaskan lo kepada saudara Darabi. Ya, labu kari sitah bangsa kain Nuh. Tapi yang diperhitungkan dan sampai sekarang jejaknya itu adalah Abraham dan keturunannya ada. Bangsa Israel itulah keturunan Abraham. Ya, Yakub mempunyai 12 anak dan Yakub adalah cucu Abraham. Nah, ini dari situ semuanya. Jadi Abraham adalah permulaan sebelum semuanya dibenarkan oleh Tuhan untuk merapat kepada Dia. Karena Abraham di-approve, maka Paulus tadi berkata, kerina manusia, kamras aku, kita semua juga akan di-approve oleh Tuhan. Dan untuk memastikan approvalnya, semua manusia itu bahwa Allah kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus itu menjadi bukti bahwa semua manusia yang percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia itu apa? Fokus kepada Dia. Fokus kepada Dia sekalipun fakta-fakta tidak mendukung. Maka kita semuanya akan di-approve oleh Tuhan. Akan didekatkan oleh Tuhan kepada dirinya. Didekatkan oleh Tuhan kepada dirinya. Dalam masa Abraham, bukan Allah yang mendekat kepada Abraham. Tapi Allah membuat Abraham mendekat kepada dirinya. Tapi dalam masa Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia untuk mendekat kepada kita semuanya. Kepada kamu dan aku semuanya. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, khususnya untuk anak-anak kami yang berusia milenial yang akan menjadi berkat bagi gereja kita, ada beberapa yang harus kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing, yang menjadi implementasinya, yang menjadi pengkenainya di dalam diri kita. Yang pertama adalah kemampuan Abraham mempertahankan imannya kepada Tuhan adalah ketika dia bisa mengatasi sikapnya kepada Tuhan sekalipun logika tidak mendukung. Artinya apa? Sekalipun jomblo, tetaplah memuji Tuhan. Sekalipun belum diberikan keturunan, tetaplah memuji Tuhan. Sekalipun kita gagal saat ini, tetaplah memuji Tuhan. Kalau konsisten memuji Tuhan, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya kepada dirimu, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun kita. Saya juga menanti-nanti kelahiran anak bertahun-tahun dan Tuhan sudah mewujudkannya. Logika tidak penting untuk iman. Logika tidak penting. Fakta-fakta tidak penting untuk iman. Lebih dari logika, lebih dari fakta-fakta, lebih dari pengalaman empirik, itulah yang disebut dengan iman. Tetaplah fokus kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memberhentikan matahari pun Dia sanggup. Baca nanti kisah Hizkia atau Josia, ya. Matahari itu bisa Dia buat berhenti. Itulah Tuhan kita itu, ya. Itulah Tuhan kita itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kegembiraan bagi setiap orang yang mampu mempertahankan pandangannya kepada Dia dalam segala keadaan kehidupannya. Dalam segala apapun itu tetap mempertahankan pandangan kepada Tuhan. Dalam sakit, dalam kelaparan, dalam kecewa, dalam sakit hati sekalipun, tetap yang harus ada dalam pikiran kita, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Dan yang ketiga, ini kita ingat, janji Tuhan itulah sebuah kepastian.
Jangan kamu ukur janji Tuhan itu dengan fakta-fakta hidup lu. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Jadi tidak ada logika, tidak ada fakta apapun yang dapat membantah dan menentang janji Tuhan. Sekarang kita sebagai bukti. Benarkah Abraham mempunyai keturunan seperti bintang di langit? Benar. Abraham punya anak Ishak, seluruh keturunan Yahudi. Abraham punya anak Ismail, seluruh keturunan saudara-saudara kita. Itu semua mengaku Abraham sebagai bapa imannya. Benar sekali. Jadi 25 tahun, 20 tahun penantian Abraham itu tidak ada artinya kalau apa yang dilihat sekarang. Dan saya yakin sekali saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini Abraham bersama dengan Tuhan kita di tempat keabadian sudah bisa memandang bahwa bintang-bintang di langit adalah ukuran berapa jumlah keturunan Abraham yang sempat pada saat itu 100 tahun lebih menanti anak pertamanya. Jadi logika-logika yang ada di kehidupan Abraham sebelumnya sudah enggak ada artinya semuanya. Begitu juga nanti dalam hidupmu. Begitu juga dalam hidup kita, dalam hidupku, dalam hidup kita, dalam hidup siapapun yang tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mewujudkan janji-Nya. Mari kita merenung sebentar. Pernahkah kamu tidak yakin kepada janji Tuhan? Pernahkah salah satu momen dalam hidupmu kamu itu meragukan janji Tuhan? Lebih lanjut, apakah kenyataan hidup, fakta-fakta pengalaman lu yang membuat kamu kurang percaya kepada Tuhan? Ingat Abraham. 20 tahun lebih. Tidak ada fakta yang mendukung bahwa dia akan punya keturunan. Tapi tidak pernah kehilangan fokus terhadap Tuhan. Dan akhirnya menjadi kenyataan. Pertanyaan paling penting, saudara-saudaraku yang kekasih semuanya. Pertanyaan paling penting adalah, apakah kamu juga ingin diperhitungkan oleh Tuhan? Apakah kamu dengan hidupmu ingin diperhitungkan, diperkirakan Tuhan? Kalau kamu ingin, dari penjelasan saya tadi, kamu sudah tahu bagaimana caranya. Kisah Abraham dan Petrus jadikanlah referensi untuk tetap beriman dan percaya kepada janji Tuhan di dalam hidupmu. Maka kamu selalu ada dalam pikiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memenuhi janji-Mu kepada Abraham. Meskipun puluhan tahun dia menanti. Tapi Abraham tidak pernah sekalipun goyah imannya. Dan dia fokus, percaya sepenuhnya bahwa sekali Tuhan berjanji, maka Tuhan sanggup menepatinya. Dan ketika kelak anaknya Ishak juga Tuhan minta untuk dipersembahkan, dia tidak pernah ragu karena itu perintah Tuhan. Dia membawa Ishak ke Gunung Nebo untuk dipersembahkan. Tapi pada detiknya Tuhan berkata, Abraham, aku sudah melihat imanmu. Dan Tuhan memberikan domba untuk dipersembahkan. Anak domba Allah adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam hidup kami. Untuk membuat kami semuanya bisa merapat, mendekat kepada Tuhan Allah. Kami yang percaya, beriman, yang selalu fokus memandang Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan.
anakmu sudah berhenti berbicara, namun engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada hati semua anak-anak yang sudah engkau pilih untuk mendapatkan kasih sayang, kasih setiamu. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur. Amin.